Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Otoritas keamanan Amerika masih mencari pelaku dan motif peledakan sebuah mobil RV di kota Nashville pada hari Natal. Petugas keamanan federal dilaporkan menggeledah sebuah rumah yang pemiliknya kemungkinan berkaitan dengan ledakan disengaja yang melukai sedikitnya 3 orang dan menghancurkan sejumlah besar tempat usaha di pusat komersial Nashville. Aparat keamanan Amerika yang dipimpin Badan Penyelidikan Federal FBI memusatkan perhatian pada seorang calon tersangka ledakan bom mobil RV di Nashville. Ratusan penyidik menyisir sebuah rumah di pinggiran kota Nashville yang tercatat dimiliki oleh pria bernama Anthony Quinn Warner yang berusia 63 tahun. Dokumen pengadilan mengungkap Warner belum lama ini mengalihkan sertifikat rumahnya kepada seorang perempuan di California. Dari foto Google Map bulan Mei 2019, tampak mobil RV serupa dengan yang meledak berada di halaman rumah Warner. Pihak berwenang sedang menyelidiki kaitan Warner dengan ledakan tersebut. Sejumlah wilayah di kota Nashville masih ditutup dan penyidik masih mencoba mengidentifikasi jaringan tubuh manusia yang ditemukan di lokasi ledakan. Sejumlah saksi mengatakan sebelum ledakan pada pagi hari Natal itu, mobil RV tersebut mengeluarkan serangkaian peringatan lewat rekaman suara bahwa mobil itu akan meledak. 6 polisi Nashville mendapat pujian karena berhasil mengevakuasi warga sebelum terjadinya ledakan. Saudara, sejak kampanye, Presiden terpilih Joe Biden menjanjikan mengubah kebijakan iklim dan membawa Amerika bergabung kembali dengan Perjanjian Iklim Paris. Menurut pengamat, ini adalah perubahan drastis dari kebijakan Presiden Trump yang melonggarkan aturan lingkungan dan meningkatkan produksi bahan bakar fosil. Tahun 2020, bakaran hutan memecahkan rekor dari California hingga Siberia. 2020 menjadi tahun terpanas atau terpanas kedua dalam sejarah. Pandemi virus corona sempat membuat lalu lintas jalanan dan udara jadi lengang dan menurunkan emisi karbon penyebab peningkatan suhu secara signifikan hingga 7%. Namun ini bukan jadi alasan untuk merasa lega. Clearly, the emission reductions that we've seen in 2020 due to COVID are not the right way to reduce emissions. No question about that. And most of them are potentially quickly reversible as the economy recovers. Perubahan mendasar dibutuhkan di seluruh dunia. Beberapa negara dinilai meningkatkan usaha memerangi perubahan iklim tahun ini. The single most important climate policy event of the last year was probably President Xi of China announcing China's goal of getting to net zero emissions by 2060. Several of the countries in Europe also increased their climate ambitions. So much of the rest of the world is moving in this direction. And I have to say, menurut Michael, Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump bergerak ke arah sebaliknya dengan pelonggaran peraturan lingkungan dan peningkatan produksi bahan bakar fosil. Dan menurutnya, kemenangan Joe Biden sebagai presiden terpilih AS akan membawa perubahan. There's no question that President-elect Biden is going to do a 180 from what President Trump has done. Biden berjanji untuk kembali bergabung dengan Perjanjian Iklim Paris dalam 100 hari pertamanya sebagai presiden. Selain juga menyusun strategi untuk target Amerika bebas emisi pada tahun 2050. Demikian laporan tim VOA. Saudara, keterpurukan ekonomi akibat pandemi membuat semakin banyak warga Amerika bergantung pada bantuan pangan dan kebutuhan pokok. Hal ini terlihat pada lembaga amal yang semakin sibuk menjelang akhir tahun, meski kegiatannya harus beradaptasi dengan situasi pandemi. Setiap tahun, Garda Nasional Alaska bersama dengan lembaga amal Salvation Army menggelar Operation Santa. Typically, when we fly out, we bring the gifts with a number of National Guardsmen and civilian volunteers, and they distribute all the gifts to the kids. Santa and Mrs. Claus are there. We usually get off a plane on a runway and are delivered to the school, typically. And in that school, we will be met with a whole bunch of kids. Family members all participate in that event. And it is quite awesome to see all of that. This year, though, because of social distancing and concerns of the community, we are finding ways to adapt to that. And so this year, we are going to drop those gifts inside the community, at a runway where community members will pick them up and then they will distribute them. So it is a little scale back this year. Sementara di Seattle, negara bagian Washington, seorang pemeran Sinterklas juga melanjutkan tradisi amalnya dengan modifikasi untuk era pandemi. Ia menyapa anak-anak dan pengunjung lainnya dari balik plastik pelindung.
So what we do, so we've done this for 15 years now. We, whether we take $2,000 in the season or $8,000 in the season, when we get done, we separate it 50-50. We keep half, and we use the other half to help folks who are in need. Oh, I was thrilled to see Santa in a bubble. I have immune system problems, so I usually don't go see Santa because there's a lot of little kids and they sneeze on you and stuff. Untuk berfoto dan berinteraksi, pengunjung dimintai sumbangan sukarela. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok kelompok Kulintang The Fasung di Washington DC yang berbagi kasih dengan menggalang dana melalui penjualan makanan. Dan hasilnya disumbangkan bagi mereka yang membutuhkan di tanah air. Sementara itu warga diaspora Indonesia di Elmhurst, New York membagikan paket sembako bagi warga sekitar yang terdampak pandemi. Tapi karena basically dasar dari terbentuknya grup kita adalah ministry, dalam arti pelayanan, kita lakukan apa aja tapi untuk membantu orang lain. Susan Togas adalah ketua grup Kolintang The Fasung di Washington DC. Karena selama pandemi, grup Kolintangnya tak dapat berlatih dan tampil di acara perayaan Natal, maka mereka pun melakukan pelayanan dengan mengumpulkan dana melalui penjualan makanan. Fundraising ini hasilnya kita akan berikan atau kita akan salurkan ke Jakarta, Indonesia, yaitu komunitas Gumul Juang yang lokasinya berada di Ciliwung, sekitar Ciliwung dan Jatinegara. Pembelinya pun tak hanya warga Kristiani. Karena event mereka itu sangat bagus sekali ya, fundraising untuk membantu orang-orang yang berkurangan dan makanannya pun juga enak-enak. Sementara di Elmhurst, New York, VV Anggono bersama kelompok New York Indonesian Food Bazaar membagikan 100 paket sembako Natal kepada warga setempat yang membutuhkan. Tujuan kita adalah untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada community Elmhurst yang telah memberikan kepercayaan kepada kita masyarakat Indonesia di mana kita melakukan basar setiap bulan. Elmhurst is a diverse community, but also a lot of people who live in Elmhurst, they are middle or lower incomes. So a lot of them they lost their job, or maybe they don't have enough food sources at this time. Memang Natal tahun ini berbeda, tapi semangat Natal akan selalu tetap sama bagi mereka yang merayakannya. Pesan Natal dari saya dan juga dari teman-teman, tetap jaga silaturahmi, tali kasih, saling mengasihi. Dari Rockville, Maryland, dan Elmhurst, New York, tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.